Oke, kita minta tanggapan dulu kalau begitu. Tadi masih cukup seru, Mbak Irma. Jadi sebenarnya gimana? Jangan sampai kan ini multitafsir yang ada di masyarakat ini hingga sekarang belum menemukan jawabannya. Jadi masyarakat harus ikut yang mana, Mbak Irma? Iya kan, putusan MK ini kan hanya membatalkan substansi, ya. Tidak membatalkan substansi, melainkan hanya membatalkan aspek formal pembentukan undang-undangnya saja. Kan begitu. Maka kemudian undang-undang ini tidak serta-merta nggak boleh digunakan lagi. Itu dasar pikiran saya dan Presiden sama. Bang Oke, Deddy sepakat nggak nih jadi- sama dasar pemikiran Ibu Irma dan juga Presiden, Bung Deddy Sitorus? Ya, harusnya yang duduk di sini para ahli tata negara dan hakim MK ya. Karena kan ini kita jadi berdebat soal interpretasi. Tapi saya kira yang paling penting daripada itu sebenarnya mari kita bicara konteks adanya undang-undang ini dulu menurut saya. Pertama saya mau apresiasi bahwa MK itu meluruskan sesuatu yang dipandang kurang sempurna, tidak sejalan dengan konstitusi. Ya, tapi ini kan sebuah produk politik kalau menurut saya ya. Dan lahir dari sebuah situasi, sebuah konteks di mana ada visi yang harus dijalankan. Pada saat undang-undang ini lahir, pikirannya adalah bagaimana kita menyiapkan Indonesia ini untuk mampu bersaing dengan negara-negara tetangga dalam rangka meraih investasi. Kenapa investasi dibutuhkan? Karena kita butuh membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Kita sedang mengalami yang namanya ledakan populasi milenial, bonus demografi. Kita mengalami kesulitan dalam menarik investasi karena kemudahan berusaha di sini dipandang jelek. Kita semakin kalah dengan Kamboja, dengan Vietnam dan seterusnya. Belum lagi bahwa kemudian pemerintah sudah mendedikasikan 5 tahun untuk memacu infrastruktur. Jadi ini soal opportunity yang harus dilakukan untuk melindungi masa depan. Ya, jadi persoalannya di situ. Tetapi memang dari putusan MK ini kita belajar bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki. Makanya dikatakan inkonstitusional bersyarat. Nah, soal apakah ini kemudian ini artinya tidak boleh dipakai, ini itu saya serahkanlah pada pakar-pakarnya nanti. Jangan jadi debat kusir di sini. Namanya debat interpretasi kan tidak mungkin selesai. Orang harus bersepakat untuk tidak sepakat. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa undang-undang ini adalah pengalaman baru di negara ini. Bahkan tidak banyak negara yang mengikutinya. Kalau kita mau lihat bagaimana rumitnya undang-undang ini menyatukan 1.203 pasal dari 79 undang-undang dengan 7.197 daftar isian masalah. Kompleksitas masalah. Kalau soal melanggar tidak sejalan dengan konstitusi, banyak sekali undang-undang kita yang tidak sejalan dengan konstitusi. Sebentar dulu Bang, dari tadi kan udah debat nih, saya nonton aja dari tadi nih. Banyak sekali. Semua persoalan yang disebutkan orang, apakah itu soal buruh, soal lingkungan, sumber daya alam, hak masyarakat, itu sudah ada di undang-undang yang sebelumnya. Yang ini? Ada itu. Ya. Tetapi polemik ini menjadi lebih keras karena apa? Soal yang menyangkut tenaga kerja. Makanya tadi sebenarnya PD Perjuangan di awal, sejak awal mengatakan harusnya klaster itu sudah masuk di sini. Ini kan seperti gas dengan rem disatuin. Gimana lu mau jalan gitu ya. Nah, tetapi jalan keluarnya bagaimana? Apakah kemudian perbaikannya adalah mengeluarkan isu tenaga kerja dari undang-undang ini? Saya belum tahu. Karena belum kita diskusikan. Ya. Tetapi di luar daripada itu memang undang-undang ini harus menyeimbangkan. Keinginan kita untuk menarik sebanyak mungkin investasi dalam rangka menjamin masa depan yang lebih baik bagi anak bangsa kita juga harus disertai dengan menjawab kebutuhan-kebutuhan perlindungan rakyat. Perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan, perlindungan buruh. Itu kan konteks dari undang-undang ini. Harusnya dari sana kita bicara. Kalau soal apakah ini harus bisa tetap berjalan atau tidak, nanti akan duduk saya kira membicarakan soal itu. Ya, DPR tapi kan belum di klaster yang lain Bang, ya. Itu juga menyangkut persoalan tanah Itu untuk tadi yang saya tani. katakan Bos. Undang yang ribut persoalan tentang tenaga tadi kan saya udah jelaskan, Anda nggak nyimak.
Iya. Ya, semua permasalahan yang Anda ributkan itu di undang-undang yang lama sudah ada semua. Sudah ada. Sudah ada Kenapa? gitu loh. Kenapa harus makanya saya dipaksa? tambahin, Anda makanya dengar juga gitu loh. Ya, makanya kenapa saya harus Penegasan, katakan Bang, penekasan, harus diperbaiki Saya boleh merespon atau nggak? dibuat pasal-pasal penyeimbang. Iya. Gitu Tadi loh. boleh Itu direspon malah nggak? tadi tawaran saya Sayangnya, mungkin akhir waktu kita dikeluarkan dari sampaikan situ. itu di fraksi Supaya- PDIP tidak merespon. Saya perlu Kita kan waktu itu ada di tim kecil. PDIP itu ada Nah, Pak siapa? lalu yang diributkan itu misalnya cacat formil misalnya Iya. soal katakan bahwa undang-undang ini tidak partisipatif, tidak terbuka pada publik. Saya mau katakan bahwa proses penjaringan aspirasi masyarakat sudah dilakukan. Ya, makanya lahir yang namanya 7.197 DIM. Tetapi memang harus kita akui, Enggak, Bang. Ini kan masalah pakar, juga gimana, organisasi Di MK semua. menyatakan bahwa tidak ada partisipasi publik. Loh. Baca pertimbangan Ya. hukum MK. Lah, saya kan Dan saya menyatakan- menjadi saksi fakta. Saya kan bagaimana menyatakan pengalaman terlibat- kita, Pak. Saya informasi, Ya, dengar dalam dulu dong. konteks Enggak, jangan Undang-Undang debat dulu Cipta biar saya Kerja. ngomong dulu dong. Sebentar, dalam konteks Anda udah Undang-Undang ngomong Cipta dari Kerja. tadi. Kita kasih kesempatan Kita Bang kasih Deddy saya untuk ngomong menghabiskan. dong. Kita kasih kesempatan untuk Bang Deddy Itu. menghabiskan. Ya makanya kalau saya ngomong Anda bantah kapan saya ngomong. Tidak membantah menjelaskan apa yang Lihat, Abang biar sampaikan. setelah saya selesai bicara. Kita berikan dulu waktu. Hargai hak Bang saya. Deddy. Sebentar dong, Informasikan ke sabar Bang dong. Teddy sebelum bicara yang Enggak, salah saya mau soal itu, katakan bahwa saya dalam mau proses menginformasikan nanti dulu fakta dong, di- Kita Kita habiskan udah dulu ya, bicara. Mas Ferry ditahan Ya sebentar. supaya tidak salah ini. Enggak, saya menginformasikan. pikir Setelah nggak ini, salah yang Mas mau saya Ferry. sampaikan. Nanti langsung disanggah aja, Mas, Yang kalau mau saya ada yang tidak sampaikan sesuai. adalah dalam proses DIM ya, pakar ya, itu sudah kita undang, akademisi sudah diundang. Oke, ya. Bahkan ada serikat buruh pun pernah diajak bicara, kelompok lain pernah. Tapi saya mau katakan memang bahwa dalam proses pembahasan pasal per pasalnya, disitulah mungkin ya ada ketidakpuasan atau kalpaan. Karena apa? Prosesnya memang cepat sekali dan undang-undang ini untuk pertama kalinya hanya dibahas di badan legislasi. Ya, jadi memang kalau kita mau bicara di sana, ya tidak akan selesai di sini. Saya bukan pakar tata negara, saya bicara proses politiknya. Ya, Jadi secara prosedur, loh, secara prosedur apa yang dikatakan MK ya kita harus patuhi, Oke. gitu loh. Boleh saya tanggapi? silakan. Jadi menurut fakta di dalam persidangan MK dan kemudian dicantumkan dalam putusan bahwa prosedurnya bermasalah, terutama upaya menampung aspirasi publik. Betul. Di dalam 5 tahapan pembentukan undang-undang, ya, perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan bersama, kemudian pengundangan, 4 awal 1, 2, 3, 4 ini menurut MK bermasalah. Jadi itu makanya saya pikir pandangan Bang Teddy agak kontradiktif dengan pernyataannya sendiri. Satu, dianggap bahwa ini kompleksitas, kok dibahas, Iya. kok dibuat. Padahal Undang-Undang 12 mengatakan tidak boleh omnibus law itu multi cluster, terlalu banyak tema. Ini membuat 78 tema cepat-cepat. Membuat undang-undang target legislasi nasional saja 10 tiap tahunnya tidak tercapai. Satu persatu, ini menggabungkan 78. Jadi itu sebabnya menurut saya mematuhi putusan MK perlu dalam membaca putusan MK. Kalau mau memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja ini, satu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar, prinsipnya berbagai hak konstitusional. Kedua harus sesuai dengan Undang-Undang 12, Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya di titik akhir, tapi kemudian dimulai dari awal. Nah ini kerepotannya. Bagaimana memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dari titik awal selama 2 tahun. Kalau mau serius, betul-betul tadi cita-citanya kata Bang Teddy, ini untuk kemaslahatan dan segala macam, ya kerjakan dengan baik-baik.